Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan, bareng saya Om Kim di Muteng FC Channel. Kita ngobrol-ngobrol seputar sepak bola. Kali ini yang akan kita obrolin adalah Piala Asia usia 20 di Uzbekistan. Nah, ini seru karena semifinalis 4 tim akan lolos ke Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia bulan Mei nanti. Pertandingan Indonesia lolos ke Piala Asia U20 ini juga begitu mengembirakan bagi masyarakat Indonesia ya. Selain satu untuk uji coba pemain-pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia oleh pelatih Sintayong, yang kedua menguji mental, yang ketiga akan melihat seberapa jauh Indonesia U20 akan berprestasi di Piala Asia ini. Nah, kita kulik satu-satu, kita obrolin satu-satu tentang Piala Asia U20 ini. Piala Asia U20 digelar di Uzbekistan, ada 4 grup, ada 16 tim, 16 negara yang terdiri dari grup A sampai grup D. Nah, kita bahas satu-satu. Grup A. Grup A diisi oleh tuan rumah Uzbekistan. Di situ ada Indonesia, lalu ada Suriah usia 20, lalu ada Irak U20. Nah, ini seru juga nih lawan-lawan dari Indonesia. Nanti kita bahas satu-satu. Di grup B ada Qatar, Australia, Iran, Vietnam. Lalu grup C ada Korea Selatan, Oman, Tajikistan, Yordania. Lalu di grup D ada Arab Saudi, Jepang, Kyrgyzstan, sama Cina. Nah, uniknya di Piala Asia U20 ini Thailand tidak lolos. Asia Tenggara yang lolos adalah Indonesia dan Vietnam, hanya 2 tim. Ini juga menunjukkan kalau Vietnam masih baik gitu. Indonesia juga bisa dibilang tim dalam artian tim underdog juga ya Piala Asia ini ya. Grup A sampai grup D ini nanti kalau siapa yang maju ke semifinal, 4 tim akan mewakili Asia ke Piala Dunia U20. Di luar Indonesia pastinya ya. Apapun hasilnya, Indonesia sudah lolos Piala Dunia U20 karena sebagai tuan rumah. Nah, ini hanya menguji mentalitas pemain, mengembangkan permainan strategi pelatih Sintayong, lalu seberapa jauh prestasi Indonesia di Piala Asia U20 ini untuk menjadi tolak ukurnya seperti apa nanti ke depannya waktu Piala Dunia nanti. Nah, ini tugas berat bagi pelatih Sintayong ya yang pastinya ya. Seberapa jauh sih di Piala Asia ini Indonesia bisa berbicara gitu. Jadwalnya dimulai dari 1 Maret. Indonesia akan berhadapan dengan Irak U20 di Stadion Lokomotif. Ini juga Irak U20 juga tidak bisa dianggap enteng ya. Lalu Sabtu 4 Maret Indonesia akan berhadapan dengan Suriah U20. Dan terakhir Selasa 7 Maret Indonesia akan berhadapan dengan tuan rumah Uzbekistan. Nah, Indonesia harus meraih poin di Irak dan Suriah, ini kuncinya di situ karena takutin di waktu lawan tuan rumah kita mengalami kekalahan. Hanya melawan Irak dan Suriah ini bukan perkara yang mudah gitu ya. Semua tim yang di grup A ini berat gitu, walaupun mungkin lebih berat tetangga kita ya, Vietnam ya. Cuman bagaimanapun tuan rumah tidak bisa dianggap remeh. Suriah dan Irak juga tidak bisa dianggap remeh. Seberapa jauh langkah Indonesia di grup ini? Bisakah mengimbangi permainan Irak U20, Suriah U20, dan Uzbekistan U20? Nah, grup sudah. Jadwal pertandingan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 untuk timnas Indonesia sudah. 1 lawan Irak tadi, 4 lawan Suriah tadi, 7 Maret lawan tuan rumah Uzbekistan. Grup dari A dan sampai D sudah. Lalu kita kupas satu-satu kekuatan lawan ya. Dari yang pertama Irak.
Irak ini dia lolos Piala Asia U20 sebagai runner up terbaik peringkat 4 dari grup H dengan kemenangan 2, kekalahan 1 dengan poin 6. Nah, Irak ini juga waktu di kualifikasi kemarin sempat menang lawan India, dan Kuwait juga menang dia, lalu hanya kalah lawan Australia. Dia Irak berhasil mencetak 6 gol dan kebobolan 2 gol. Lalu uniknya pemain-pemain Iran ini yang mencetak gol dari 6-nya itu pemain-pemain yang berbeda, jadi tidak berfokus pada satu pemain. Itu uniknya pemain Irak ya. Lalu Irak juga merupakan tim yang tidak bisa dianggap remeh untuk usia 20 ini, karena Irak selalu maju di putaran final Piala Asia U20 ini sejak 2004. Dia selalu lolos ke putaran final gitu. Nah, lalu Irak ini memiliki 6 trofi Piala Asia. Dia peringkat 4 trofi terbanyak juara Piala Asia U20. Makanya Irak ini juga satu kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa disepelekan ya. Ini menjadi lawan Indonesia di partai pertama, partai yang tidak mudah, partai yang selalu menjadi penentu di partai-partai selanjutnya. Itu juga kita tunggu seperti apa pertandingan lawan Irak tanggal 1 Maret nanti, karena akan menjadi tolak ukur sejauh mana langkah tim Garuda di Piala Asia U20. Sekarang ke Timnas U20 Suriah. Timnas U20 Suriah ini juga lolos sebagai runner-up terbaik kelima di bawah Irak tadi. Lolos dari grup B. Suriah juga 10 kali ikut Piala Asia U20. Pernah menjadi juara 1 kali di tahun 1994, pernah menjadi runner-up di tahun 1988, dan pernah menjadi peringkat ketiga di tahun 1990. Suriah ini juga bukan tim sembarangan kalau dilihat dari prestasinya ya. Hanya Suriah 3 edisi Piala Asia U20 terakhir ini tidak lolos kualifikasi. Lalu Suriah ini juga punya pemain yang bermain di Eropa ya. Ada yang di Leverkusen U19, lalu ada di The Graafschap Belanda U21. Ini juga menjadi kekuatan sendiri bagi Suriah yang pasti. Lalu Suriah ini juga tampil di 4 Piala Dunia U20. Nah, pernah di perempat final. Ini juga kekuatan tersendiri bagi Suriah, sejarah tersendiri bagi Suriah gitu. Seperti apa pertandingan Indonesia lawan Suriah di partai kedua ini menarik, pasti lebih seru daripada partai pertama. Karena mungkin biasanya partai di tengah itu partai penentuan, lolos atau gugur atau masih bisa bernafas di pertandingan terakhir. Oke, seperti itu sejarah dari Suriah U20. Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia juga sebetulnya punya prestasi juga ya. Pernah masuk ke final 3 kali di tahun 1961, 1967, dan 1970. Ya, berapa puluh tahun kemarin. Cuman setidaknya pernah punya prestasi ke final. Pernah juara juga 1961 waktu juara bersama dengan Burma. Waktu itu hasil seri, tidak ada penalti seperti sekarang, dan dinyatakan juara bersama. Lalu pernah masuk perempat final 4 kali, 1972, 1976, 1978, dan 2018. Pernah menjadi runner up juga 1967, 1970. Pernah menjadi peringkat ketiga di 1962. Peringkat keempat juga pernah 1960. Cuman yang prestasi yang bagus
yang belum lama ini mungkin hanya 2018 ya, perempat final. Selebihnya sudah berapa puluh tahun kemarin gitu. Ini yang bisakah timnas Indonesia mengukir rekor yang bagus lagi? Mungkin lebih bagus dari perempat final, ataukah hanya Indonesia hanya sampai fase grup atau perempat final seperti 2018. Tapi it's okay, karena belakangan juga sepak bola Indonesia mengalami beberapa kejadian yang mungkin timnas di-ban dan sebagainya ya. Saat di kualifikasi Piala Asia kemarin, Indonesia juga tergabung 4 tim. Ada Indonesia, ada Timor Leste, ada Hong Kong, ada Vietnam. Indonesia menjadi juara grup, makanya bisa lolos otomatis. Vietnam juga menjadi runner up, juga lolos karena dengan selisih gol yang bagus. Menang lawan Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Ya, kita patut bersyukur ya, karena dari 3 partai bisa meraih semua kemenangan dan menempatkan 1 tempat di Piala Asia. Terakhir adalah Uzbekistan U20. Yang diuntungkan dari Uzbekistan adalah dia tuan rumah, pernah menjadi runner up Piala Asia 2008. Uzbekistan ini dari 8 kali keikutsertaan di Piala Asia U20, prestasi terendahnya itu perempat final, kawan-kawan. Prestasi terbaiknya itu adalah semifinal. Nah, bisa dibayangin, prestasi terendahnya aja perempat final. Seperti apa kekuatannya, pasti kita sudah berpikir, wah ini tim kuat ya untuk usia 20. Makanya semoga Indonesia bisa mengambil poin di partai pertama dan partai kedua, ini kuncinya. Karena melawan tim, walaupun berat ya, ini karena melawan tuan rumah ini juga akan lebih berat lagi pertandingan terakhir. Pernah lolos di perempat final Piala Dunia U20 2013, 2015, ini juga prestasi tersendiri untuk Uzbekistan U20. Biasanya tuan rumah itu lolos otomatis. Nah, untuk Piala Asia U20 ini, Uzbekistan walaupun sebagai tuan rumah, keunikannya adalah dia ikut kualifikasi. Dan di kualifikasi, dia meraih 4 kali kemenangan dari 4 laga, 14 gol dan 2 kebobolan. Seperti apa kekuatannya, coba dipikirin. Makanya Uzbekistan ini juga satu tuan rumah, yang kedua timnya juga berat, tim bagus gitu. Semoga pertandingan ketiga lawan Indonesia, kita bisa mengambil poin di partai pertama dan kedua, dan tidak kalah di partai ketiga lawan Uzbekistan gitu. Hanya ya pasti pemain-pemain harus bekerja keras, ini pasti ya. Lalu seperti apa kuncinya, ada di partai pertama dan kedua. Oke, seperti itu saja. Kita ulik, kita obrolin, kita bahas untuk Piala Asia U20 dari mulai pertandingan, grup, jadwal pertandingan Indonesia di grup, lawan-lawan Indonesia di kualifikasi. Nah, kita berdoa, kita dukung, semoga Indonesia U20 dapat berbicara lebih jauh di Piala Asia U20 ini, walaupun mungkin lawan-lawannya tidak ringan ya. Irak U20, Suriah U20, dan tuan rumah Uzbekistan U20. Tapi siapa tahu keberuntungan ada di Indonesia, selain mungkin harus kerja keras, mental dan permainan yang harus baik di timnas Garuda U20 ini. Oke? Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau ada saran, kritik, bisa di komen. Jangan lupa di like, di subscribe juga Moteng FC channel. Masih bareng saya Okim. Sampai konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.